Saya bangga, bangsa Indonesia membeli pulau di Pulau Seribu. Tapi sedih jika pulau-pulau itu dibeli orang-orang Tiongkok. Salah satu pulau yang punya air tawar di Pulau Seribu. Iya. Ada selain Mayau. Selain Pak Harto, siapa lagi yang punya tadi Bu Sri Mulyani? Ada Pak Surya Paloh. Banyak beberapa yang Kalau saya mau beli gimana caranya? amin ya Allah. Amin ya Allah. Caranya gimana caranya? Oh, beli pulau. Kalau birokrasi sih aku belum tahu. Pemda ya. Oh, lewat Pemda katanya kalau mau beli. Ada makelarnya. Bisa lewat Pemda, benar serius. Ini siaran langsung YouTube ini. Lewat Pemda. Pulau apa, Pak? Coba sebutin yang sudah punya pulau di sini. Bu Sri Mulyani, Terus ada Pak Surya Paloh, Pak Tommy Soeharto, terus Haji Robert. Haji Robert ya? Bos Mas. Bukan politikus, Bos Mas. Bos Mas. Baru dengar. Penambang, salah satu penambang emas. Bukan Freeport, bukan. Oh. Berarti memang pulau-pulau ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang berduit ya? Beberapa pulau. Beberapa pulau. Kan 1000 pulau. Beberapa pulau. Apa? Haji Sulung itu DPRD. Lulung atau Sulung? Oke, itu DPRD ya. DPRD Provinsi DKI kan? Punya juga dia. Peniti. Bangga sekali mendengar kabar bahwa orang-orang Indonesia seperti Ibu Putjiastuti, Surya Paloh, Bapak Presiden Soeharto waktu masih berjaya, ternyata mereka itu memiliki pulau pribadi di Pulau Seribu dan tempatnya begitu indah sekali. Dilihat pemandangan-pemandangan laut, kemudian pulau-pulaunya memang kecil-kecil. Dan ketika melewati pulau-pulau itu, walaupun malam hari kayaknya adem, enak pemandangannya. Dan hati juga nyaman karena yang punya adalah orang-orang Indonesia. Tetapi ketika mendengar kabar orang-orang asing, pendatang dari luar negeri yang membeli tempat atau aset di sana, isu sedang ditawarkan kepada warga Singapura, selagi memang mereka itu nanti menjadi warga NKRI, ya enggak apa-apa. Kan harta kekayaannya nanti juga milik bangsa Indonesia karena mereka adalah warga Indonesia. Tetapi ketika mereka itu warga negara asing, memiliki lahan di pulau-pulau yang ada berserakan di Indonesia, tampaknya nilai lebihnya, kekayaan atau harta-harta mereka itu kan dibawa ya ke Indonesia. Uang-uang dari luar negeri dibawa ke Indonesia dan mereka belanja-belanja di Indonesia. Jadi perekonomian Indonesia akan membaik. Tidak ada lagi pulau-pulau kosong, semua pulau berpenghuni, walaupun yaitu tadi, kalau ditempati oleh warga negara asing, bukan warga negara Indonesia, keamanan negara kayaknya terancam deh. Kok bisa terancam? Bagaimana mungkin? Bukankah karena kalau jadi suatu membaik? produk datang ke Indonesia, untuk Pulau Jawa misalkan kan harus melalui Tanjung Priuk atau bandara. Tetapi ketika pulau-pulau kecil di sekitar Indonesia yang luas itu, mereka datang dari luar negeri, langsung masuk ke rumah di pulau-pulau tersebut, siapa yang memantau ya? Itu kekhawatiran. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir positif, Indonesia itu kan paling luas lautan, makanya lautannya itu harus dijaga di sekitarnya itu, sehingga orang memasuki lautan Indonesia harus melalui proses pemeriksaan. Dan itulah teknologi tentu berperan, tidak usah orang nongkrong di situ, bisa saja kan dengan digital ya, dengan drone, dengan satelit. Jadi kalau
perahu-perahu atau kapal-kapal milik pribadi terdeteksi dengan sistem yang tadi dikatakan. Ini barangkali untuk menghindari kepanikan-kepanikan ya. Teknologi kan terus berkembang, terus berkembang. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri kan. Nah, lagi-lagi ketika berkuasanya Bapak Presiden Soeharto dahulu, mungkin berita seperti ini akan heboh ya, memojokkan bahwa Pak Soeharto menimbun kekayaan yang spektakuler. Tapi kalau berita seperti ini disampaikannya sekarang, ya wajar lah, yang namanya presiden menguasai beberapa pulau kecil di Pulau Seribu atau di Bali, ya wajar seorang presiden. Sekarang isunya beda lagi. Yang menguasai pulaunya itu adalah orang-orang yang dari luar negeri. Bahkan apartemen-apartemen yang ada di Bekasi, konon ceritanya ya banyak di medsos bertebaran, ditawarkan kepada penduduk-penduduk Tiongkok dan Singapura. Jadi mereka dari bandara itu naik kereta api listrik atau mobil pribadi ke jalan layang langsung ke rumah di Meikarta. Dulu kan isunya seperti itu. Bagi saya secara pribadi ya sangat positif karena Indonesia menjadi maju. Mereka-mereka yang dari luar negeri itu untuk bisa datang di Indonesia, kalau dulu kan sebagai turis. Tapi kalau mereka punya rumah di Indonesia, punya apartemen di Indonesia, mereka kan belanja di supermarket atau di mall yang ada di Indonesia. Income per kapita. Jadi kalau dulu kan publikasi pariwisata Nusantara. Kalau mereka itu punya tempat tinggal di Indonesia, ya itu sudah rutin pariwisatanya. Hanya perundang-undangannya yang perlu diatur sedemikian rupa supaya mereka tidak terlalu bebas, katakanlah HGB lah, hak guna bangunan, atau ya, sekian tahun diperpanjang, dan itu tetap milik mereka, tidak jadi masalah mungkin selagi perundang-undangannya diatur, begitu. Nah, beda ya publikasinya dengan Hari Batik Nasional atau Hari Batik Internasional. Hangat-hangat tai ayam katanya begitu ya, tidak spektakuler. Beda dengan penjualan pulau, itu kelihatannya karena ada perekonomian yang bergulirnya di situ lumayan besar. Isunya juga heboh. Tapi ketika memprogramkan tentang pariwisata Pulau Komodo, mengiklankan tentang batik nasional, kayaknya tidak menyentuh ke perekonomian yang lebih detail. Karena apa? Sekarang itu bukan lagi memakai batik sebenarnya, tetapi ragam hias pola batik, dan itu pun di printing. Konon katanya baju-baju motif batik bukan baju batik, tetapi baju-baju motif batik yang dikenakan bangsa Indonesia itu bukan lagi produk dari pembatik-pembatik Indonesia, karena kan di printing ya. Coba aja kita amati apakah corak-coraknya itu benar-benar khas Indonesia. Ya kadang-kadang kan bentuknya modern begitu. Dan walaupun corak Indonesia juga kan gampang ditiru, paling tidak legalitasnya batik adalah milik Indonesia. Oke, demikian barangkali sebagai informasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.